Pertemuan pertama, di kamar kos yang sempit. Yono tiba di Jakarta dengan semangat yang menggebu. Sebagai seorang pemuda dari Jawa Tengah, ia meninggalkan kampung halamannya demi mengejar impian. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia akhirnya menemukan kamar kos kecil di Jakarta Timur. Kamar itu sempit, dengan dinding berwarna kusam dan jendela kecil yang hanya memberikan sedikit cahaya. Di dalamnya, sebuah kasur tipis dan meja kayu tua menjadi satu-satunya perabotan. Yono berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia bekerja keras sebagai pedagang kecil, menjual berbagai barang di pasar. Setiap sore, ia berkeliling membawa barang dagangan, berharap bisa mendapatkan pelanggan yang banyak. Namun, kehidupan di Jakarta tidak semudah yang ia bayangkan. Persaingan ketat membuatnya sering merasa putus asa. Suatu malam, setelah seharian bekerja di pasar, Yono kembali ke kamar kosnya. Ia merasa lelah dan tertekan, memikirkan utang yang harus dibayarnya dan kiriman uang untuk keluarganya di kampung. Malam itu, Yono terbangun dari tidurnya oleh suara aneh. Dia membuka mata dan melihat sosok kecil berdiri di sudut kamar. Dalam cahaya redup, ia melihat sosok itu memiliki kepala botak dan tubuh kurus, dengan mata besar yang menatapnya. Sosok tuyul. Awalnya, Yono mengira itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, saat sosok itu bergerak lebih dekat, Yono merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa ini? Tuyul, pikirnya, teringat cerita-cerita dari kampungnya tentang makhluk halus yang bisa membawa kekayaan jika disepakati perjanjian. Sosok itu berdiri tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda berbahaya. Yono merasa campur aduk antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Dia berusaha untuk tidak panik dan bertanya, "Siapa kamu?" Tuyul itu hanya tersenyum, lalu mengangguk, seolah mengerti pertanyaan Yono. Dalam sekejap, Yono merasakan perubahan di udara. Ada sesuatu yang magis dan misterius yang mengelilingi sosok itu. Suasana di dalam kamar menjadi tegang, dan Yono tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tawaran yang menggiurkan. Tuyul itu mulai berbicara dengan suara kecil yang serak, "Aku bisa membantumu mendapatkan kekayaan, tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai imbalan." Yono merasa terpesona. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan tuyul. Dalam pikirannya, peluang ini adalah jawaban atas semua masalahnya. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya penuh harap. Tuyul itu menjelaskan bahwa dia bisa membantunya mendapatkan harta, tetapi Yono harus memberikan tumbal. "Tumbal itu bisa berupa sesuatu yang berharga bagimu," katanya. Yono berpikir sejenak. Dia tidak punya banyak harta, tetapi impiannya untuk membantu keluarganya sangat kuat. Tanpa berpikir panjang, Yono setuju untuk melakukan perjanjian. "Aku akan melakukannya. Apa yang perlu aku lakukan?" Tuyul itu mengangguk puas. Dalam suasana yang aneh, Yono merasa ada kekuatan yang mengalir di dalam ruangan. Mereka berdua mengikat perjanjian, dan Yono merasakan sesuatu yang tidak biasa menyelimuti dirinya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang telah berubah dalam hidupnya. Kebangkitan kekayaan. Hari-hari berlalu, dan Yono merasakan perubahan signifikan. Dalam waktu singkat, keberuntungan mulai berpihak padanya. Pelanggan mulai berdatangan, dan barang dagangannya terjual habis. Uang mengalir dengan deras, dan Yono merasa hidupnya bertransformasi. Dia membeli lebih banyak barang, memperluas usaha, dan dalam sekejap, ia menjadi salah satu pedagang yang sukses di pasar. Kekayaan yang didapat membuatnya merasa tak terhingga. Dia bisa mengirim uang lebih banyak untuk keluarganya dan bahkan memikirkan untuk membawa mereka ke Jakarta. Namun, semakin kaya, semakin sering pula sosok tuyul itu muncul, menuntut janji yang telah dibuat. Yono berusaha untuk tidak memikirkan hal itu. Terbuai oleh kesuksesan yang baru diraihnya, ketegangan yang meningkat, namun, di balik semua keberuntungan itu, Yono mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali tuyul itu muncul, Yono merasakan ketegangan di dalam hatinya. Dia mulai melihat bayang-bayang gelap yang mengikutinya. Dan setiap malam, sosok kecil itu akan muncul di sudut kamar, menatapnya dengan mata yang penuh misteri. Minah, istrinya yang tinggal di kampung, mulai merasakan keanehan.
Dalam surat-suratnya, dia menanyakan keadaan Yono. "Apa kamu baik-baik saja? Aku merasa ada yang tidak beres." Tulisnya dalam satu surat. Yono merasa tersentuh, tetapi dia tidak ingin mengkhawatirkan Minah. Dia berusaha untuk tetap positif dan menjawab seolah semuanya baik-baik saja. Namun, ketakutan yang menggelayuti hatinya semakin kuat. Suatu malam, saat Yono sedang tidur, dia terbangun oleh suara bisikan halus. "Yono, aku butuh tumbal." Suara tuyul itu terdengar di telinganya. Yono terbangun dalam ketakutan, menyadari bahwa perjanjian yang telah dibuat mungkin lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Tuntutan tuyul, gangguan yang semakin mengerikan. Setelah perjanjian dengan tuyul, Yono merasa hidupnya berubah drastis. Dia menikmati kesuksesan yang tak terduga, namun seiring dengan itu, sosok tuyul semakin sering muncul. Setiap malam, ketika Yono terlelap, dia terbangun oleh bisikan lembut yang menjengkelkan. Suara itu, meskipun halus, membawa ketegangan yang menyelubungi hatinya. Suatu malam, saat Yono sedang beristirahat, dia terbangun oleh suara gaduh yang mengganggu. Dia membuka mata dan melihat tuyul itu berdiri di samping tempat tidur, wajahnya terlihat marah. "Kau harus memberiku tumbal," katanya dengan suara serak, yang membuat bulu kuduk Yono merinding. Yono, yang masih setengah tertidur, terkejut. "Tumbal, apa maksudmu?" tanyanya, berusaha menenangkan diri. Tuyul itu menjawab, "Harta yang kau dapatkan bukan tanpa harga. Aku butuh sesuatu yang lebih berharga. Kau harus memberikan darah." Malapetaka datang. Yono merasa ketakutan. "Darah? Apakah kau gila? Aku tidak bisa melakukan itu," teriaknya, merasa terjebak dalam situasi yang sangat mengerikan. Tuyul itu hanya tertawa, suaranya menggetarkan dinding kamar. "Kau terikat pada janjimu, Yono. Jika kau tidak memenuhi permintaanku, semua yang kau miliki akan hilang." Yono merasakan gelombang ketakutan melanda dirinya. Dia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan seseorang. Namun, saat dia merenungkan hal itu, berbagai kejadian buruk mulai menghampiri hidupnya. Salah satu tokonya tiba-tiba terbakar, dan semua barang dagangannya hangus dalam sekejap. Yono merasa hancur, berlari ke lokasi kebakaran dengan harapan bisa menyelamatkan sesuatu, tetapi semua usaha sia-sia. Ketakutan yang menghantui. Setelah kebakaran, Yono kembali ke kamar kosnya dengan perasaan yang berat. Rasa bersalah dan ketakutan menggerogoti pikirannya. Dia tahu semua ini mungkin karena perjanjiannya dengan tuyul. Ketika dia duduk di tepi tempat tidur, sosok tuyul muncul lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih menakutkan. "Aku sudah bilang, Yono, kau harus memenuhi janjimu. Jika tidak, lebih banyak bencana akan datang," ancam tuyul itu. Yono berusaha untuk tidak panik. Dia mencoba berpikir jernih, tetapi semua yang terjadi membuatnya merasa semakin terdesak. Dia mulai merasakan bahwa setiap malam ada sesuatu yang mengawasinya, dan dia tidak bisa tidur dengan tenang. Minah, istrinya, yang tinggal jauh di kampung, mulai merasakan ketidakberesan. Dalam surat-suratnya, dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa aku merasakan ada yang aneh?" Yono berusaha meyakinkan Minah bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Dia tidak ingin istrinya khawatir, tetapi di dalam dirinya, dia tahu ada sesuatu yang keliru. Ketegangan meningkat. Suatu malam, Yono terbangun oleh suara berisik. Dia melihat tangan-tangan kecil hitam muncul dari lantai, merayap keluar dan meraih kakinya. Yono menjerit, mencoba melepaskan diri, tetapi tangan-tangan itu terlalu kuat. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Dalam keadaan panik, Yono berlari keluar dari kamar, mencari udara segar. Dia berusaha untuk menjernihkan pikirannya, tetapi setiap sudut jalan yang dia lewati terasa dipenuhi oleh bayangan tuyul. Dia merasa seolah-olah semua orang di sekitarnya tidak peduli dengan penderitaannya. Mereka terus berjalan, tidak melihat ketakutan di wajahnya. Yono akhirnya kembali ke rumah, bertekad untuk menghadapi masalah ini. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini. Dalam keputusasaannya,
dia memutuskan untuk pergi ke tempat di mana dia pertama kali bertemu dengan tuyul. Dia berharap bisa berbicara langsung dan mencari solusi. Pertarungan terakhir. Saat malam tiba, Yono kembali ke sudut gelap di kamarnya, tempat di mana perjanjian itu dimulai. Dia berlutut dan berdoa, memohon agar segala sesuatu dapat kembali normal. Tuyul, aku ingin menghentikan semua ini. Tolong, jangan ganggu aku lagi, teriaknya. Tuyul itu muncul, wajahnya menyeringai. Kau pikir kau bisa melarikan diri begitu saja? Kau sudah terikat pada janjimu. Tumbal harus diberikan. Yono merasa terdesak. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengorbankan seseorang. Berhentilah. Aku tidak mau lagi. Dia berusaha melawan. Tetapi suara tuyul semakin menguat. Jika kau tidak memenuhi permintaanku, semua yang kau miliki akan hancur. Tuyul itu berteriak. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Yono merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Dalam ketakutan dan keputusasaan, Yono merasakan kesedihan yang mendalam. Dia tahu, jika dia tidak melakukan sesuatu segera, semua yang dia cintai akan hilang. Dia merasa terjebak dalam siklus yang tidak ada habisnya, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tangan kecil dari kegelapan, penampakan menyeramkan. Setelah malam yang penuh ketakutan dan ancaman dari tuyul, kehidupan Yono semakin tidak menentu. Setiap malam, dia terbangun dengan keringat dingin, merasakan kehadiran sosok kecil itu di sudut kamar. Meskipun dia berusaha untuk tidak memikirkan ancaman yang mengintai, rasa cemas dan ketakutan tidak bisa dihindari. Suatu malam, saat Yono terlelap, dia terbangun oleh suara-suara aneh. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang merayap di lantai. Saat dia membuka mata, dia terkejut melihat tangan-tangan kecil hitam keluar dari lantai kayu, meraih dan menariknya. Tangan-tangan itu tampak seperti milik anak-anak, tetapi dengan kuku yang panjang dan tajam. Yono berteriak sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman yang semakin kuat. Dengan sekuat tenaga, Yono melawan dan berlari keluar dari kamar. Dia tidak peduli dengan apapun yang ada di sekitarnya. Dia hanya ingin menjauh dari kegelapan itu. Namun, setiap langkahnya terasa berat, seolah ada yang menahan langkahnya. Ketakutan yang meningkat, Yono berlari ke jalanan Jakarta yang ramai, tetapi di dalam hatinya, dia merasa sepi. Meskipun banyak orang lalu lalang, dia merasa tidak ada seorang pun yang memahami ketakutannya. Dia melihat wajah-wajah asing, tetapi semua tampak acuh tak acuh, seolah tidak melihat penderitaannya. Dia merasakan tekanan yang luar biasa, seakan kegelapan mengikutinya kemanapun dia pergi. Kembali ke kamar kosnya, Yono mencoba mencari cara untuk menghentikan semua ini. Dia mulai mencari informasi tentang tuyul dan ritual-ritual yang mungkin bisa membebaskannya dari perjanjian itu. Dalam pencariannya, dia menemukan beberapa buku tua dan artikel di internet yang membahas tentang dunia gaib dan pesugihan. Namun, semua informasi itu justru membuatnya semakin bingung dan ketakutan. Malam demi malam, gangguan dari tuyul semakin menjadi-jadi. Dia melihat bayangan hitam berlarian di sudut matanya, mendengar suara tawa yang menggema di dalam kepalanya. Yono merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dia berusaha berdoa, berharap agar Tuhan membantunya menghentikan semua ini, tetapi rasa putus asa semakin menghantuinya. Pertarungan dengan kegelapan. Dalam keadaan tertekan, Yono memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun yang dikenal di kalangan warga kos. Dukun itu dikenal dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah gaib. Dengan harapan, Yono pergi ke rumah dukun tersebut, berdoa agar dia bisa mendapatkan solusi untuk masalahnya. Setelah menunggu lama, Yono akhirnya dipanggil masuk. Dukun itu, seorang wanita tua dengan mata tajam dan aura misterius, melihat Yono dengan serius. "Kau datang karena masalah dengan makhluk halus, bukan?" tanyanya. Yono mengangguk, menceritakan semua yang telah terjadi sejak dia melakukan perjanjian dengan tuyul. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kau harus bertanggung jawab atas perjanjianmu. Ada harga yang harus dibayar." Yono menggigit bibirnya, "Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa mengorbankan seseorang."
Dukun itu menatapnya dalam-dalam. Jika kau tidak memenuhi permintaan tuyul, lebih banyak bencana akan datang. Kau harus mencari cara untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum semuanya terlambat. Pelarian yang sia-sia. Kembali ke kamar, Yono merasa semakin putus asa. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dia lewati. Setiap malam, sosok tuyul itu muncul lagi, menuntut janjinya. Ayo, Yono, saatnya untuk memenuhi janji. Apa kau masih berani menolak? Tanyanya dengan tawa yang menakutkan. Yono merasa tertekan. Dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan hidup dalam ketakutan. Minah, istrinya, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam surat-suratnya, dia mengungkapkan kekhawatirannya. Yono, aku merasa ada yang tidak beres. Tolong ceritakan padaku. Yono tidak ingin menjelaskan semua yang terjadi. Dia tidak ingin Minah khawatir, tetapi di dalam hatinya, dia merasa semakin tertekan. Dia merindukan kehidupan sederhana yang pernah mereka miliki. Setiap kali dia melihat suratnya, rasa bersalah semakin membebani pikirannya. Pertemuan mengerikan. Suatu malam, Yono kembali terbangun. Suara tawa tuyul menggema di dalam kamar. Yono, sudah saatnya. Aku akan menuntut bayaranmu. Dia melihat sosok tuyul itu berdiri di sudut kamar, wajahnya penuh kegelapan. Berhenti, aku tidak mau melakukan ini. Yono berteriak, berusaha melawan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Tuyul itu mendekat, tangan kecilnya meraih Yono. Kau tidak punya pilihan. Jika kau tidak memberikan tumbal, semua yang kau miliki akan hancur. Yono merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa dia harus mengambil keputusan, tetapi rasa takutnya menghalangi langkahnya. Dalam keadaan putus asa, dia berteriak, "Tolong, aku tidak mau lagi." Namun, semua itu sia-sia. Suara tuyul itu semakin dekat, dan Yono merasa seolah-olah dia akan ditarik ke dalam kegelapan abadi. Penyesalan yang tak terhindarkan, kehilangan yang menyayat hati. Setelah malam yang penuh ketakutan, Yono merasa hampa. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Tidur menjadi mimpi buruk, di mana bayangan tuyul selalu menghantuinya. Dia terbangun dengan perasaan tertekan dan tidak berdaya. Sekalipun harta yang didapatkan melimpah, kebahagiaan dan kedamaian seolah menjauh darinya. Minah, istrinya yang tinggal di kampung, semakin khawatir. Dalam surat-suratnya, dia terus menanyakan keadaan Yono. Yono, aku merasakan ada yang tidak beres. Ceritakan padaku, apa yang terjadi. Tulisnya dengan penuh keprihatinan. Setiap kali Yono membaca surat itu, rasa bersalahnya semakin dalam. Dia merindukan Minah, merindukan saat-saat ketika hidup mereka sederhana dan penuh cinta. Suatu malam, saat Yono duduk di tepi tempat tidur, dia mendapat telepon dari Minah. Suaranya terdengar lemah dan cemas. Yono, aku sakit. Aku merasa tidak enak badan. Apa kamu bisa pulang? Dalam sekejap, Yono merasakan dunia seolah runtuh. Dia tidak hanya merasa bersalah, tetapi juga ketakutan akan kehilangan orang yang paling dicintainya. Tanda-tanda kegelapan. Minah mulai menderita penyakit yang tidak dapat dijelaskan. Setiap kali Yono berusaha menghubungi dokter, tidak ada yang bisa menemukan penyebabnya. Dia merasa putus asa. Dalam pikirannya, dia tahu bahwa semua ini mungkin akibat dari perjanjiannya dengan tuyul. Suatu malam, saat dia terjaga, dia melihat sosok tuyul di sudut kamar, menatapnya dengan senyuman mengerikan. Minah akan menjadi tumbalmu jika kau tidak memenuhi janjimu, kata tuyul dengan suara yang menggema. Yono merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia berusaha menyangkal, tidak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tetapi tuyul itu hanya tertawa, suara tawanya penuh dengan kebencian dan kebohongan. Kau terikat pada janjimu, Yono. Setiap pilihan yang kau buat akan membawa konsekuensi. Pertarungan yang tak berujung. Dalam keadaan panik, Yono mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Minah. Dia kembali ke dukun yang dulu dikunjunginya, berharap mendapatkan solusi. Minah dalam bahaya. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan nada putus asa.
Dukun itu menatapnya dengan serius. Kau harus mengakhiri perjanjian ini dengan mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Jika tidak, dia akan menjadi tumbal. Yono merasakan hatinya hancur. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan Minah, tetapi dia juga tidak bisa membayangkan mengorbankan istrinya. Dia merasa terjebak dalam dilema yang mengerikan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa memilih, teriaknya. Dukun itu menjawab, kau harus menemukan cara untuk memohon ampun kepada makhluk itu. Hanya dengan demikian kau bisa membebaskan diri dan menyelamatkan Minah. Ketidakberdayaan yang menyakitkan. Dengan tekad yang tersisa, Yono kembali ke kamar kosnya. Dia berdoa dengan sepenuh hati, merendahkan diri di hadapan kekuatan gaib itu. Tuyul, aku memohon, tolong biarkan Minah pergi. Ambil aku jika kau mau, tetapi jangan sentuh dia. Serunya dalam isak tangis. Namun, suara tuyul itu kembali menggema di kepalanya. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Kau sudah terikat pada janjimu. Tidak ada jalan keluar. Yono merasa putus asa. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dalam pencariannya akan kekayaan, dia telah mengorbankan kebahagiaannya dan orang-orang yang dicintainya. Rasa penyesalan melanda dirinya seperti gelombang besar, menghancurkan semua harapan yang tersisa. Keputusan yang menyakitkan, hari-hari berlalu, dan keadaan Minah semakin memburuk. Setiap kali Yono mengunjunginya di kampung, dia hanya bisa melihat istrinya terbaring lemah. Dia berusaha untuk tetap kuat, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia adalah penyebab semua ini. Dalam satu momen penuh kesedihan, Yono berbisik kepada Minah, maafkan aku, Minah. Semua ini terjadi karena kesalahanku. Minah membuka matanya yang lemah, Yono, kita bisa melawan ini. Jangan menyerah. Namun, Yono bisa melihat keputusasaan di wajahnya. Dia merasa tidak ada lagi jalan keluar. Suatu malam, saat dia kembali ke Jakarta, Yono terbangun di tengah malam. Dia melihat sosok tuyul itu berdiri di samping tempat tidurnya. Saatnya untuk memenuhi janjimu, Yono. Minah akan menjadi tumbal jika kau tidak memenuhi permintaan ini. Yono merasa hatinya hancur. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan Minah. Dalam keputusasaannya, dia mengambil keputusan yang sangat sulit. Dia berlari ke dapur dan mengambil pisau. Jika aku harus mengorbankan sesuatu, aku akan melakukannya untuk menyelamatkan Minah. Teriaknya. Tindakan terakhir. Yono kembali ke tempat di mana dia pertama kali bertemu dengan tuyul. Dengan air mata yang mengalir, dia berteriak, Tuyul, aku di sini. Ambil aku, jangan sentuh Minah. Tuyul itu muncul, wajahnya tersenyum jahat. Kau siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Tanyanya. Yono merasa putus asa. Ya, aku siap. Ambil aku, tetapi biarkan Minah pergi. Namun, saat dia berusaha melakukan pengorbanan, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa melakukannya. Rasa cintanya kepada Minah menghalangi langkahnya. Dia terjatuh ke tanah, merasakan semua harapannya hancur. Kegelapan abadi. Akhir yang menyedihkan. Hari-hari berlalu setelah keputusan Yono yang penuh kepedihan. Rasa bersalah dan penyesalan terus menghantuinya, menjeratnya dalam kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Setiap malam, saat dia terbaring di tempat tidur, sosok tuyul itu selalu muncul, menuntut bayaran yang belum terpenuhi. Yono merasa semakin terjebak dalam dunia yang tidak bisa dia kendalikan. Minah, yang semakin lemah, tetap menjadi pendorong harapan bagi Yono. Dalam keadaan sakitnya, dia berusaha tersenyum dan meyakinkan Yono bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, Yono tahu bahwa harapan itu perlahan-lahan pudar. Dia merasa terasing dari dunia, terjebak antara cinta dan kegelapan yang terus mengancam. Bayangan kegelapan. Suatu malam, saat Yono kembali ke kamar kosnya, dia merasakan kehadiran yang lebih kuat dari sebelumnya. Suara tawa tuyul mengisi ruangan, membuatnya merasa seolah-olah dia tidak sendirian. Yono, kau masih berharap bisa melarikan diri, bukan? Suara tuyul itu menggema di seluruh ruangan. Yono bergetar ketakutan. Apa yang kau inginkan dariku?
Aku sudah berdoa, aku sudah berusaha. Teriaknya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Tuyul itu tertawa, suaranya penuh dengan kebencian. Kau tidak bisa menghindar dari janjimu. Minah akan menjadi tumbal, dan itu sudah ditentukan. Yono merasa semua harapannya hancur. Dia berusaha melawan, tetapi semua usaha itu sia-sia. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari perjanjian yang telah dia buat. Dalam keadaan putus asa, dia merasakan kesedihan yang mendalam. Dia telah kehilangan segalanya, hati, harapan, dan cinta. Keterpurukan yang menyakitkan. Kembali ke kampung, Yono menemui Minah. Dia melihat istrinya terbaring lemah, wajahnya pucat. Rasa sakit di hati Yono semakin mendalam. Dia meraih tangan Minah, menggenggamnya erat. Minah, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Minah membuka matanya, tetapi dia tampak sangat lelah. Yono, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kau harus melawan. Jangan biarkan kegelapan mengambilmu. Setiap kata Minah terasa seperti pisau yang menancap di jantungnya. Dia tidak ingin Minah menderita karena kesalahan yang dia buat. Dalam keputusasaannya, dia kembali ke dukun untuk mencari cara menghentikan semua ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa kehilangan Minah. Teriaknya. Dukun itu menatapnya dengan serius. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu. Jika tidak, kegelapan akan terus mengikutimu. Konfrontasi terakhir. Malam itu, Yono kembali ke kamar kosnya. Dia tahu bahwa waktu semakin sedikit. Dalam keputusasaannya, dia berteriak, "Tuyul, aku di sini. Ambil aku jika itu yang kau mau." Sosok Tuyul muncul dengan senyuman menakutkan. Kau akhirnya mengerti. Tetapi ingat, harga yang kau bayar tidak akan pernah cukup. Yono merasa lemah. Dia tidak ingin mengorbankan Minah atau siapapun. Dia tidak ingin lebih banyak nyawa yang hilang. Dia berlutut, berdoa dengan segenap hatinya. Tolong, jangan sentuh Minah. Ambil aku, tetapi biarkan dia pergi. Namun, ketika dia berusaha melawan, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan semua harapan seolah sirna. Suara tuyul itu menggema, kau sudah milikku, Yono. Tidak ada jalan keluar. Kegelapan abadi. Saat Yono merasa terjebak dalam kegelapan, dia melihat sosok Minah muncul di hadapannya. Yono, jangan menyerah. Kita bisa melawan bersama, teriak Minah, tetapi sosoknya mulai memudar, seolah ditarik kembali ke kegelapan. Yono merasa hancur. Dalam sekejap, dia melihat semua kenangan indah bersama Minah, senyuman, tawa, dan cinta mereka. Dia berusaha meraih tangan Minah, tetapi semakin dia berusaha, semakin jauh sosoknya menjauh. Minah, jangan, pergi, aku tidak bisa hidup tanpamu, teriaknya, tetapi sudah terlambat, kegelapan menyelimutinya sepenuhnya. Yono merasakan tubuhnya ditarik ke dalam abyss yang dalam. Dia terjebak dalam kegelapan abadi, tidak bisa melihat, tidak bisa merasa, tidak bisa mencintai. Suara tuyul itu terdengar di telinganya, kau adalah milikku sekarang, Yono. Kegelapan ini akan menjadi rumahmu selamanya.